sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga kucuran rahmatnya pada kita semua, hingga di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk melangkahkan kaki-kaki kita serta meluangkan waktu di tengah kesibukan kita. Sama-sama kita hadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk duduk dalam satu majelis zikir, majelis tilawah Al-Quran, majelis sholawat, dan juga majelis untuk thalabul ilmi. Ibu-ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita akan ngaji dengan tema haji, makna dan hikmahnya tentang haji. Sekarang bulan apa itu? Bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan apa? Bulan haram. Satu, bulan haram. Bulan haram artinya bulan suci atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam ketetapan Allah itu 1 tahun sama dengan 12 bulan. 12 bulan ini bukan Januari sampai Desember, tetapi bulan-bulan berdasarkan perhitungan peredaran apa? Bulan. Namanya bulan berarti mengikuti apa? Bulan. Maka mengikuti matahari. Di bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Bulan pertama bulan Muharram, bulan ke-12 bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 diantaranya adalah bulan haram, bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan itu apa saja? Salasun mutawaliyah, 3 bulan yang berurutan, yang satu misah sendiri. Nah, yang berurutan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang misah bulan Rajab. Jadi 4 bulan. Nah, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah ini. Maka Dzulqa'dah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram. Selain bulan haram, Dzulqa'dah itu bulan apa? Bulan haji, betul. Bulan haji. Selain bulan haram, Dzulqa'dah juga termasuk bulan haji. Selama ini ibu tahunya bulan haji kapan? Dzulhijjah. Bulan haji itu ada 3. Bukan hanya Dzulhijjah, tetapi ada 3. 3 itu apa saja? Dzulhijjah 1, 2, Dzulqa'dah ini yang kita bahas. Yang ketiga Syawal. Di bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya kalau ibu di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah berangkat ke tanah suci, lalu berniat untuk melaksanakan ibadah haji, sudah pakai pakaian ihram, lalu mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku berniat haji dan berihram untuknya karena Engkau ya Allah. Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal masih di bulan Syawal. Dan niat hajinya sah atau tidak? Ibu pakai kain ihram di bulan Syawal berangkat ke tanah suci. Yang lain masih di Indonesia, masih belum ngapa-ngapa. Ibu Syawal atau tanah suci niatnya ingin haji. Dan niat hajinya sah atau tidak? Sah. Kenapa sah?
karena sudah masuk bulan haji Syawal. Lain halnya kalau Ramadan ibu pakai kain ihram terus niat labbaik Allahumma hajjan ya Allah, aku penuhi panggilan untuk haji. Padahal masih di bulan Ramadan. Niat hajinya sah atau tidak? Tidak sah karena belum masuk bulan haji. Maka bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu dari bulan haji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam satu hadis menjelaskan kepada kita tentang pilar-pilar yang menjadi bangunan agama Islam. Ini hadis yang masyhur, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, ditegakkan di atas 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasul. Pilar pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat dia termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Satu, wa iqamis shalah. Pilar kedua apa? Menegakkan sholat. Yang dimaksud sholat di sini sholat apa? As-sholawatul khams, sholat 5 waktu. Maka ini adalah amalan utama dalam Islam. Setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, amal terbaik, amal yang paling utama dan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun adalah sholat 5 waktu. Bagi laki-laki wajib sholat, sebagaimana perempuan juga wajib sholat. Ibu lagi sehat wajib sholat, lagi sakit wajib sholat. Jadi jangan dikira sakit parah terus tidak sholat, tetap sholat. Justru kalau sakit parah itu sholatnya harus lebih khusyuk. Biar kalau meninggal itu tidaknya dalam kondisi apa? Sholatnya khusyuk, husnul khotimah. Kita lagi mukim di rumah wajib sholat, sedang safar juga tetap wajib sholat. Ini satu-satunya amal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ibu nggak kuat berdiri, tetap wajib sholat sambil duduk. Nggak bisa duduk, wajib sholat sambil tidur. Ini hebatnya sholat. 2. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, membayar zakat. Dan zakat ini ada 2. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Semua apa? Semua orang yang beragama Islam. Ibu punya bayi usia 1 bulan, dizakati fitrah tidak? Ibu hamil, hari terakhir bulan Ramadan lahiran, bayi yang lahir itu dizakati atau tidak? Ibu lahiran, ibu hamil lahiran pas malam takbiran, bayi yang lahir itu dizakati atau tidak? Tidak. Keras salah loh. Modal semangat loh. Kita punya bapak nih atau punya kakek meninggal di hari terakhir Ramadan, wajib zakat atau tidak? Kita punya kakek meninggal hari terakhir Ramadan, wajib zakat atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak. Nenek kita meninggal di malam takbiran, wajib zakat atau tidak? Wajib. Ibu ketawa rumusnya belum? Ibu lahiran nih, bayi lahir di malam takbiran. Bayi itu dizakat atau tidak? Tidak. Tapi kalau lahirnya di hari terakhir Ramadan, dizakat atau tidak? Ada orang meninggal di hari terakhir Ramadan, zakatnya atau tidak? Tidak.
Yang meninggal di malam takbiran zakatnya atau tidak? Zakat. Jadi zakat ini untuk siapa yang wajib? Man adraka syatran min Ramadan wa syatran min Syawal. Dia yang mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Jadi takbiran itu sudah bulan Syawal. Jadi kalau dia dapat dua-duanya baru wajib zakat. Jadi kalau meninggal di hari terakhir Ramadan wajib zakat atau tidak? Tidak. Kenapa nggak wajib zakat? Belum ketemu syarat. Kelahiran di malam takbiran, bayi itu dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Enggak mendapati Ramadan. Dia cuma dapat Syawal tapi tidak dapat. Jadi kalau yang dia dapat Syawal Ramadan meskipun hanya satu hari, ibu lahiran di hari terakhir Ramadan jam 5:30 mau maghrib itu. Bayi itu dizakati atau tidak? Zakati. Kenapa? Masih mendapati Ramadan dan nanti dapat bulan. Jadi wajib zakat itu kapan? Ketika sudah masuk bulan Syawal. Ibu kalau bayar zakat fitrah biasanya kapan? Hamil berapa? Hamil 7, Hamil 1, Hamil 2 kan? Itu statusnya sudah wajib atau belum? Belum wajib. Artinya kalau ibu bayar boleh, tapi belum berstatus wajib untuk membayar zakat. Baru wajib kapan? Kalau sudah malam takbiran itu baru wajib. Ya, sampai nanti selesai sholat Idul Fitri. Ya, tapi kalau ibu bayarnya malam takbiran, terus bayarnya kemana? Panitia sudah pada. Makanya di masjid-masjid zakat itu tetap diajukan biasanya. Bayarnya Hamil 10 misalnya sudah mulai dibuka, ditutup Hamil 2. Nanti 2 hari ini digunakan untuk mendistribusikan zakat fitrah ini. Jadi yang wajib zakat fitrah ini adalah orang yang mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Bayarnya pakai beras kalau kita. Ya. Ibu punya beras 5 kilo, cuma 5 kilo, satu-satunya data ibu 5 kilo. Maka wajib bayar apa? Zakat. Karena itu cukup untuk digunakan bayar zakat dan sisanya bisa kita gunakan untuk bertahan hidup di hari raya. Itu zakat fitrah. Yang lebih besar lagi adalah zakat apa? Mal. Dan zakat mal ini menjadi mikiyah, menjadi tolak ukur. Apakah ibu statusnya mampu atau tidak mampu itu dilihat dari zakat mal ini. Kalau ibu setiap tahun sudah wajib membayar zakat mal, berarti tandanya ibu orang yang mampu. Bahasa gampangnya kaya atau miskin lah. Kalau ibu setiap tahun kok sudah wajib membayar zakat mal, berarti statusnya ibu kaya atau miskin? Sudah kaya. Jadi kalau dalam Islam itu kalau punya zakat saja. Untuk jadi orang kaya nggak perlu harus punya sekian miliar, sekian ratus juta, nggak perlu. Asal ibu sudah wajib zakat mal, berarti sudah apa? Kaya. Ibu punya emas 85 gram, itu kaya ibu. Karena 85 gram ini sudah mencapai nisab yang harus dikeluarkan apa? Zakatnya. Sudah kan? 85 gram kali 2 juta berapa? Nah, 170 juta. Itu kalau emas. Kalau tabungan, ibu setahun punya tabungan 9 juta, itu sudah masuk kategori apa? Kaya. Ibu punya penghasilan, terus digunakan untuk memenuhi kebutuhan, setiap bulan masih bisa menyisihkan, masih ada tabungan, dan terkumpul 1 tahun 9 juta, itu sudah masuk kategori apa? Kaya. Karena kalau ibu punya tabungan 9 juta, dan itu ngendap 1 tahun, sudah wajib dikeluarkan apa? Zakat malnya 2,5%. Kaya. Ibu punya kambing 40 ekor, itu sudah kaya. Punya sapi 30 ekor, berarti kaya. Punya sawah, punya ladang, setiap kali panen lebih dari 7,5 kintal, maka sudah apa? Nah, itu zakatnya. Maka kalau ibu target pertama itu jangan ingin jadi kaya yang duitnya banyak. Ibu doanya gini, ya Allah, izinkan aku setiap tahun membayar apa? Zakat. Itu minta kekayaan tapi tidak secara terang-terang.
Ya Allah, izinkan Bapak setiap tahun bayar zakat emas ya Allah. Berarti ibu minta emas berapa? 85 gram. Gitu. Jadi ibu mintanya itu untuk ibadah. Zakat kan ibadah kan? Lebih baik mana ya Allah saya minta emas 100 gram. Dengan ya Allah hamba minta tahun ini bisa bayar zakat emas. Bagus yang mana? Nah, jadi targetnya adalah biar kita bisa bayar apa? Zakat. Insya Allah dilakukan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, wasau di Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan sudah berlalu kemarin. Ya. Dan yang kelima, wahidjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakan atau mampu perjalanan. Dari 5 rukun Islam ini yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal yang mana? Yang kelima. Karena yang lima ini haji ini paling mahal, maka kaum muslimin yang berkesempatan untuk berhaji itu lebih sedikit dibanding kaum muslimin yang bisa melakukan rukun Islam yang lain. Orang Islam yang syahadat berapa orang? Semua orang Islam siapa? Syahadat. Yang sholat? Ya semua orang Islam harus apa? Sholat. Yang puasa? Ini mungkin lebih sedikit, karena ada yang sudah tua renta, tidak mampu puasa, ada yang memberi dan itu. Yang zakat? Semua bisa. Ya kan semua orang Islam bisa bayar apa? Zakat. Karena yang punya harta kan enggak semuanya. Tapi yang bisa berhaji itu jauh lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena mahal. Haji tahun ini kalau reguler itu jamaah haji harus bayar berapa ini? Berapa? 56. Total biaya haji kan 80 sekian ya, atau sampai 90 juta. Yang lain disubsidi pemerintah itu. Dan jamaahnya harus bayar 56 juta. Yang 25 juta sudah dibayar saat pendaftaran, sisanya berarti 31 juta harus dilunasi sebelum keberangkatan. 56 juta itu bagi mayoritas kaum muslim itu bukan jumlah yang sedikit, banyak. Gak semua orang punya duit sebanyak itu. Kalaupun ibu punya duit 56 juta sekarang, itu juga belum tentu bisa berangkat haji. Ibu baru bisa daftar 50 juta bisa daftar sama suami, nunggunya 25 tahun. Jadi haji ini unik, haji ini istimewa. Kenapa? Enggak semua orang yang punya duit bisa berangkat, apalagi yang nggak punya duit. Yang punya duit aja belum tentu bisa, apalagi yang nggak punya, tambah sulit lagi. Makanya kalau kita melihat biaya haji yang setiap tahun semakin mahal, karena kita ngikuti dolar enggak karuan sekarang. Itu baru reguler. Kalau yang kelas bisa lebih mahal lagi ya. Ya sampai 300 juta, 250 juta, tergantung fasilitasnya ya. Yang furud dan yang langsung berangkat juga segitu, sekitar 350 juta. Nah kalau melihat biaya haji yang begitu besar, maka kita bolehlah ya mohon kepada Allah agar diberi harta yang cukup untuk berangkat haji dan umrah. Ya, kita terkadang baru melihat pentingnya harta itu ketika kita dihadapkan pada ibadah-ibadah yang membutuhkan harta. Kita punya duit sehari-hari untuk makan cukup ya cukup. Tapi kalau melihat pengen umroh mahal, pengen haji kok lebih mahal. Nah, di situ kita betul-betul baru menyadari bahwa ya menjadi bagian dari orang yang mampu itu penting. Bukan wajib tetapi apa? Penting. Maka bolehlah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba orang yang kaya sehingga bisa berangkat haji dan umroh. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu petunjuk, huda. Inni as'aluka al-huda wat-tuqa, mohon ketakwaan, wal-'afaf, mohon bisa menjaga diri, menjadi kehormatan, wal-ghina, ghina itu ya kekayaan, kecukupan. Ya pengen umroh cukup, ya pengen haji cukup. Nah, kita penting di sini.
Kenapa? Karena orang-orang Islam yang bisa haji, bisa beribadah dengan harta yang dimiliki, itu adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karunia itu tidak diberikan pada semua orang. Ini orang-orang yang belum bisa haji, belum bisa umroh, itu seperti kita ini, harus cemburu dalam konotasi yang positif ya, yang baik, kepada orang-orang yang diberikan harta melimpah dan mereka gunakan harta itu untuk ibadah, salah satunya untuk pergi haji dan umroh. Kita harus cemburu, terus kita berharap ya Allah, kalau aku punya harta sebanyak dia, aku juga akan pergi haji dan umroh. Seperti itu. Dulu para sahabat Nabi yang yang miskin itu datang pada Nabi untuk mengadukan kemiskinan mereka. Jadi bukan mengadukan masalah hidup mereka yang susah, bukan, tetapi mengadukan kecemburuan mereka kepada sahabat-sahabat yang kaya. Ya Rasulullah, dzahaba ahlul dusuri fid darajati ula. Ya Rasul, itu teman-teman kami yang kaya, itu mereka sudah memborong seluruh pahala. Pahala mereka sudah melesat jauh meninggalkan kami. Nabi tanya, kok bisa? Kok bisa mereka pahalanya jauh melesat meninggalkan kalian? Lalu dijelaskan oleh sahabat-sahabat miskin ini. Apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat. Sholat sama, mereka sholat, kita juga apa? Sholat. Pahalanya mirip-mirip lah, beda-beda dikit lah. Sama-sama sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka yang kaya puasa sebagaimana kami juga puasa. Puasanya sama, sama-sama dari subuh sampai maghrib. Tetapi apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa beribadah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Mereka rajin sedekah, kami yang menerima sedekah. Mereka setiap tahun yang beli kurban, kami yang dapat daging kurban. Mereka pergi haji, pergi umroh setiap tahun, kami ya nonton, mendoakan. Coba. Jadi pahala mereka tentu karena ibadahnya lebih banyak, pahalanya juga lebih apa? Lebih banyak. Terus akhirnya apa? Nabi memberikan solusi kepada sahabat-sahabat miskin ini apa? Agar mereka mengamalkan zikir. Zikir habis sholat membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing berapa? 33 kali. Kalau itu kalian lakukan, niscaya pahala kalian tidak akan kalah dengan orang-orang kaya yang beribadah menggunakan harta mereka. Akhirnya betul orang miskin mengamalkan zikir itu. Habis sholat, yang kaya sudah bubar dari masjid, yang miskin masih apa? Khusyuk zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah. Setiap sholat 5 waktu begitu, sampai akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang kaya menyelidiki, tahu amalan yang dikerjakan oleh orang-orang miskin. Mereka tahu kalau orang miskin dapat amalan zikir dari Rasulullah. Setelah tahu orang-orang kaya ikut berzikir. Nah, terus yang miskin gimana tuh? Lah, panggil kan? Biasanya udah bubar ya kaya, jadi kok ikut zikir tau? Mereka datang lagi pada Nabi, Rasul gimana nih? Sami'a ikhwanuna, teman-teman kami yang kaya mendengar amalan yang itu ajarkan kepada kami, dan mereka ikut mengamalkan. Gimana ya Rasul? Nah, disitulah Rasul menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan beliau. Beliau tidak memberi amalan baru lagi, karena kalau dikasih amalan baru lagi nanti orang kaya tetap ikut, bisa ikut mengamalkan juga. Akhirnya apa? Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu adalah karunia yang Allah berikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau gitu ya sampai kapanpun kalian nggak bisa ngejar orang kaya. Bagaimana? Ya kalian puasa, mereka puasa. Kalian sholat, mereka sholat. Kalian zikir, mereka juga ikut apa? Zikir. Nah mereka umroh, kalian nggak umroh. Mereka haji, kamu nggak haji. Terus gimana mau ngejar pahala mereka? Ya sudah seperti itu. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka minta karunia kepada Allah. Ya Allah, berikan karunia kepadaku
berupa harta yang dengan harta itu aku mampu menjalankan banyak ibadah. Itu penting Bu ya. Banyak doa ya Allah minta kekayaan, tetapi kekayaan yang bisa digunakan untuk ibadah. Jangan sampai lupa niatnya pengen kaya untuk ibadah, setelah kaya malah apa? Nah, itu godaan iblis di situ. Ya Allah, hamba mohon 30 juta ya Allah pengen umroh ya. Begitu dikasih 30 juta, ada tawaran motor baru. Coba, kira-kira berangkat umroh atau di motor? Ujian di sini. Maka kalau ibu doa yang tulus, yang serius, ya Allah, tahun ini coba dulu kasih 50 juta ya Allah. Nanti kalau lulus berangkat umroh, tahun depan kasih 500 juta. Lagi gitu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah haji, ibu mesti sering mendengar istilah manasik. Manasik haji. Manasik itu apa? Apa manasik itu? Dan kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Manasik itu. Manasik haji berarti apa ya? Latihan haji. Itu kalau anak TK gitu apa? Manasik itu tata cara pelaksanaan ibadah. Jadi manasik haji berarti tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, manasik haji itu ada 3. Artinya kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji itu ada 3 caranya. 3 cara haji, ya. Satu namanya haji ifrad, yang kedua haji qiran, yang ketiga adalah tamattu. Ini istilah dalam bahasa Arab ya. Satu ifrad, yang kedua qiran, yang ketiga tamattu. Ifrad, qiran sama tamattu. Ifrad itu apa? Ifrad dari kata fardun. Fardun apa? Sendirian. Jadi ketika kita berhaji, niat yang kita ucapkan ketika berihram hanya untuk haji saja, bukan untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi ada haji dan umroh kan? Nah kalau hajinya itu ifrad, begitu dia di miqat pakai pakaian ihram, niatnya hanya berhaji saja. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjah. Ya Allah, aku berniat untuk haji, aku berihram untuknya karena Engkau, aku penuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Niat umrah atau tidak? Tidak. Di selama bulan haji dia hanya berniat untuk haji saja, tidak berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu namanya haji apa? Ifrad. Satu, niatnya satu. Ifrad hanya untuk apa? Haji. Yang kedua ada haji qiran. Qiran itu apa? Qiran artinya bersandingan, berdampingan. Orang yang pergi ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umroh dalam satu rangkaian, dalam satu waktu. Jadi ketika pakai pakaian ihram, sudah tiba di miqat, dia niatnya langsung 2, niat haji dan apa? Umroh. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan wa umrata. Ya Allah, aku berniat haji dan umroh. Aku berihram untuk keduanya karena Engkau, dan aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dikerjakan di satu waktu. Itu namanya qiran. Nah nanti haji yang seperti ini diwajibkan untuk menyembelih apa? Sembelihan kurban. Kenapa? Karena dia melaksanakan 2 ibadah di satu waktu. Karena haji dan umroh ini kan rukunnya hampir sama kan? Semua rukun umroh ada di dalam rukun haji. Sehingga melakukan 1 kali niatnya untuk 2. Nah, orang yang hajinya qiran dia wajib untuk menyembelih apa? Menyembelih kambing. Biasanya sudah diurusin travelnya.
Terus yang ketiga namanya haji tamattu. Tamattu dari kata tamat ta'a ya tamat tawat dia bersenang-senang. Dia pergi ke tanah suci di bulan haji. Kayak seperti sekarang bulan Dzulhijjah dia berangkat ke tanah suci. Lalu dia mengambil miqat dan dia berihram, niatnya untuk umroh terlebih dahulu. Jadi pas dia sampai di pesawat atau di alam atau di tempat yang lain misalnya, dia pakai ihram, terus nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku berniat untuk umrah dan berihram untuknya karena Engkau, aku penuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi niat pertamanya untuk apa? Umrah, padahal sudah di bulan haji. Kemudian sampai di Mekah dia tawaf 7 kali, lanjut sa'i 7 kali, terus ditutup dengan apa? Tahallul. Begitu sudah tahallul berarti rangkaian umrahnya sudah selesai. Kemudian ngapain? Setelah itu dia bersenang-senang. Bersenang-senang dalam artian dia tidak perlu apa? Terus pakai pakaian ihram. Dia sudah boleh pakai pakaian berjahit, pakai parfum, mandi, kemudian bisa berdekatan dengan pasangan. Sampai kapan? Sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah itu baru pakai ihram lagi dan berniat untuk apa? Haji. Terbayang tidak? Jadi ke sana karena waktu hajinya masih jauh, niatnya untuk apa? Umroh dulu sampai selesai. Tahallul itu potong rambut, cukur rambut. Kalau sudah tahallul berarti sudah selesai umrohnya. Terus memperbanyak ibadah baik di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah baru niat ihram lagi untuk apa? Haji. Jadi umroh ada jeda baru haji. Namanya haji apa? Tamattu. Kalau haji ifrad tadi apa? Kesana untuk apa? Haji saja, bukan umroh. Pokoknya selama bulan haji hanya niat untuk haji, nggak pengen umroh. Terus yang kedua haji qiran berarti apa? Nah, langsung 2 niat dalam satu rangkaian ibadah, niat haji dan umroh. Terus yang ketiga tamattu berarti apa? Umroh dulu, jeda baru haji. Ini tamattu. Haji qiran dan tamattu dia diwajibkan untuk menyembelih dam, menyembelih kurban. Kalau haji ifrad dia tidak harus menyembelih dam, menyembelih kurban. Seperti itu. Nah, kalau dari Indonesia, jemaah haji dari Indonesia itu rata-rata hajinya yang mana? Ifrad, qiran atau tamattu? Ifrad. Yang mana? Tamattu. Karena pada tanggal 2 Dzulhijjah sudah berangkat ya. Nah, sampai sana ngapain? Nah, rata-rata itu kesana itu umroh dulu, selesai baru apa? Perbanyak ibadah. Sambil nunggu tanggal 8 apa? Dzulhijjah. Jadi umroh dulu selesai, nyantai baru haji. Ini namanya haji apa? Tamattu. Nah, maka rata-rata jamaah haji Indonesia itu tamattu. Ya, kecuali yang berangkatnya mepet-mepet. Ya, sudah mendekati pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau berangkatnya kloter awal itu rata-rata tamattu. Sehingga setiap jamaah haji yang umroh penyambut haji yang tamattu ini wajib untuk menyembelih kurban, bayar dam ya. Nah, seperti itu. Nah, maka ibu-ibu jangan membayangkan kalau jamaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci terus ibadah hajinya itu sampai puluhan hari, enggak. Haji reguler itu biasanya berapa hari kalau di Indonesia? Lebih Bu, bisa sampai 40 hari reguler. Kalau yang plus itu paling 25 hari, 26 hari. 40 hari. Ibu jangan membayangkan bahwa rangkaian haji itu selama 40 hari. Tidak. Untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, manasik haji dari awal sampai akhir itu hanya butuh waktu berapa hari? Gak sampai seminggu. Antara 5 atau 6 hari. Boleh pilih. Bisa 5 hari, kalau mau full ya 6 hari. Dari tanggal 8 Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, maksimal 13, hanya 6 hari. Loh, kok Indonesia ini kok bisa 40 hari ngapain? Ya karena nunggu apa benar? Nunggu antrian itu. Kalau berangkatnya pas mendekati tanggal 8 ya tidak tercover oleh
pesawat yang mengangkut jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Maka sambil menunggu antrian, saya berangkat duluan. Nanti yang berangkat duluan, yang pulangnya juga duluan. Yang berangkat belakangan, pulangnya belakangan. Itu hanya nunggu antrian saja. Maka kalau ibu-ibu ini pejabat, orang penting, itu bisa berangkat ke sana tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pulang. Bisa nggak? Bisa. Kalau ibu pejabat ya, bisa punya pesawat pribadi gitu. Tanpa harus nunggu antri, ya. Nah, lalu rangkaian ibadah hajinya apa? Tanggal 8 Dzulhijjah itu kaum muslimin mandi persiapan untuk ihram. Ya, mandi yang bersih, pakai parfum, pakai minyak wangi yang bersih. Terus pakai pakaian ihram, lalu mengambil niat di miqat yang sudah ditetapkan. Niat tadi, labbaik Allahumma hajjan. Itu tanggal 8-nya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu baru bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan rukun haji yang kedua, yaitu apa? Wukuf di padang Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Rukun pertama apa? Ihram. Bukan ikutnya ihram. Ihram itu apa sih? Ibu pakai pakaian ihram, terus mengucapkan di niat ihram. Nah, setelah ibu niat dalam kondisi pakai pakaian ihram, di situ berlaku pantangan-pantangan. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Apa saja? Ibu kalau sudah pakai pakaian ihram, sudah niat, ya Allah, aku niat haji. Aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Maka sudah berlaku larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Apa saja larangannya? Tidak boleh. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Minyak wangi nggak boleh, pakai sabun wangi nggak boleh, cuci tangan pakai yang wangi-wangi tidak boleh, tisu yang wangi juga tidak boleh. Itu pelanggaran. Kalau melanggar nanti harus bayar denda. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Ibu ini sengaja nyisir rambut pakai tangan, dan ibu tahu rambut ibu ini gampang rontok. Itu nggak boleh, itu harus bayar apa? Tidak boleh menutup wajah. Nah, makanya ibu yang pakai cadar kalau pas haji atau umroh pas sudah ihram harus melepas saja cadarnya. Nah, kalau nggak pengen melepas saja, disiasati apa? Pakai topi yang panjang, terus di sini buat dikasih apa? Kain. Kalau misalnya wajahnya nggak ingin kelihatan. Tapi kalau langsung pakai penutup diri, pakai masker atau pakai cadar, itu melanggar larangan. Nggak boleh, ya harus bayar. Nah, kalau mensiasatinya supaya nggak melanggar dan wajahnya tetap tertutup, itu pakai topi yang panjang, terus di sini dikasih apa? Hijab kain. Itu artinya tidak menutup wajah, tapi memakai topi yang ada apa? Tirainya. Pakai caping bu, yang ada apa? Tirainya. Nah, itu boleh. Itu para syarifah istri habaib itu rata-rata begitu. Kalau yang biasa kayak kita, biasa pakai cadar, sana lepas kan nggak ada masalah. Tapi ada perempuan-perempuan yang pokoknya nggak pengen melepas apa? Akhirnya apa? Ya tadi sadarnya pakai topi yang panjang atau dikasih apa? Tirai. Nah, gitu, supaya wajahnya tidak kelihatan. Kalau bapak-bapak tidak boleh pakai penutup kepala. Suami ibu di pasar ihram haji kok pakai peci, itu berarti nggak boleh pakai kain apa ihramnya digunakan untuk tutup apa? Kepala kepanasan nggak boleh. Tapi kalau hanya meletakkan tangan gini nggak apa-apa. Atau berteduh di bawah pohon nggak apa-apa. Tapi kalau pakai topi, pakai peci, pakai penutup kepala, kain untuk tutup kepala, maka itu harus bayar. Tenang. Tidak boleh apalagi bercumbu dengan suami. Tidak boleh pas ihram kok malah apa? Cumbu rayu dengan suami, nggak boleh, itu bayar apa? Bayar. Itu pantangan yang harus dijaga ketika kita sudah dalam kondisi ihram. Nah, pantangan ini sampai kapan? Baru boleh kita lakukan kapan? Setelah kita tahallul yang pertama, ya, nanti tanggal 10 ya. Baik, ini rukun yang pertama adalah ihram. Nanti tanggal 9-nya jamaah haji akan pergi ke Arafah, di padang Arafah untuk melaksanakan rukun yang kedua, yaitu apa? Wukuf di padang Arafah.
Nah, wukuf ini rukun, karena rukun tidak boleh ditinggalkan. Pokoknya yang rukun ini kalau ditinggalkan hajinya tidak sah, nggak bisa diganti. Kalau hanya yang wajib atau yang sunnah itu masih ada solusi, kalaupun tidak bisa mengerjakan. Tapi kalau rukun kok nggak bisa dilakukan, entah karena mungkin dia sakit, entah karena dia mungkin nggak dapat kendaraan untuk Arafah, akhirnya nggak bisa di Arafah, akhirnya nggak bisa wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah, harus ulang lagi. Dan wukuf ini dimulai dari zawal syams, ketika matahari sudah condong arah barat, berarti masuk waktu zuhur. Nanti jamaah haji melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak dan qashar di waktu zuhur, jamak takdim. Di sholat zuhur 2 rakaat, lanjut sholat asar 2 rakaat, jamak takdim. Setelah itu mendengarkan khutbah misalnya khutbah ya Arafah. Setelah itu tinggal perbanyak zikir dan doa, karena itu adalah tempat yang mustajabah di waktu yang mustajab. Jadi ini kolaborasi, kombinasi dua hal yang sama-sama mustajabah. Tempatnya mustajabah, waktunya juga mustajabah. Dan doa zikir terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir terbaik yang bisa dibaca oleh jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Sampai kapan? Kalau secara fikih wukuf di Arafah itu sebentar saja selesai. Wukuf di Arafah sambil jalan kanan kiri nyari es itu ada, terus udah selesai wukufnya, itu sah atau tidak? Sah. Di wukuf di Arafah itu kalau hanya ngejar sahnya saja, itu sebentar saja itu wukuf sudah apa? Sudah sah. Tetapi yang dilakukan oleh jemaah haji biasanya apa? Pengen mencari yang sempurna. Kalau pengen sempurna, dia mendapati waktu siang dan waktu malam di padang Arafah. Jadi waktu siangnya dimulai dari habis zuhur, waktu malamnya sampai maghrib. Jadi dari zuhur sampai maghrib. Baru nanti selesai maghrib, sudah masuk waktu maghrib, jamaah haji menuju mana? Ini malam ke-10 berarti, malam Idul Adha kalau dikira. Dari Arafah bergerak kemana? Ini ada ibu, ada yang sudah haji. Mohon maaf, kalau ibu aja, mohon maaf. Menceramai yang sudah apa? Haji, nggak sopan ya, udah sopan. Tapi ini untuk kita semua saja sebagai wawasan. Jadi dari Arafah pada maghrib kita bergerak menuju mana? Musdalifah. Musdalifah itu antara Arafah dengan Mina. Ke Musdalifah. Nah, nanti kita sholat jamak takhir maghrib dan isya di mana? Di Musdalifah. Nah begitu di Musdalifah kita mabit di situ. Mabit itu artinya bermalam, menginap di Musdalifah sampai nanti menjelang waktu subuh. Di situ ngapain? Nah, kita diperintahkan untuk mengambil kerikil. Di tempat pengambilan kerikil itu di mana? Di Musdalifah. Kerikil yang nanti akan kita gunakan untuk melempar jumroh. Ngambil kerikilnya berapa? 7 doang. Kok 7? 7 itu melempar sekali. Nanti ibu melempar jumrohnya berapa kali? Jumroh itu apa sih? Tiang batu yang nanti menjadi tempat untuk kita lempar batu. Nah, jumroh itu ada 3. Jumroh ula, wusta, sama akobah. Jadi ada 3 tempat. Ula yang pertama, wusta yang di tengah, sama yang di ujung ada apa? Akobah. Dan nanti masing-masing tempat jumroh ini kita melemparnya 7 kerikil. 7 kerikil itu melemparnya satu nggak boleh 7 langsung apa? Jadi, nah maka jumlah kerikil yang ibu ambil berapa? Enggak, melempar jumroh nanti itu di tanggal 11, 12, dan 13 juga, boleh 13. Nah 13 ini opsi pilihan, kalau mau iya, kalau enggak apa-apa. Beli berapa? Nah, ibu bayangkan dulu, nanti tanggal 11, 12, 13
kita yang misalnya nanti haji itu lempar jumrohnya 3 tempat, ula, wusta dan akobah. Itu tanggal berapa? 11, 12 dan 13. 13 ini pilihan. Kalau tidak nggak apa-apa, berarti 11 dan 12. Nah, tanggal 10-nya, tanggal 10 Dzulhijjah, kita wajib untuk melempar jumroh yang akobah saja. Jadi ula dilewati, wusta dilewati, langsung ke akobah. Itu di tanggal 10, tanggal 10 akobah saja. 11, 12 dan atau 13 itu ula, wusta dan akobah. Jadi jumlah kerikilnya berapa? Jual apa? Dikit sekali, Bu. Di tanggal 10, berarti ibu butuh berapa kerikil? 7. Tanggal 10-nya tuh 7. Tanggal 11 itu berapa? 7 kan lempar 3 tempat. 21. Di tanggal 12 itu berapa? 21 lagi. Misalnya itu sampai tanggal 12 saja. Jadi butuh berapa ya? 49. Kalau sampai tanggal 13 tambah 3 tempat lagi tambah 20. Berapa? 70. Jadi ibu boleh pilih ngambil kriteria antara 49 atau 70. Sebatas itu saja, jangan banyak-banyak. Ibu harus paham. Kalau nggak paham takutnya ibu bawa karung tuh. Menyusahkan diri sendiri. Antara 49 atau 70. Tinggal dilihat nanti saya mau nafar awal itu tanggal 12 terus kembali ke Mekah, atau mau sampai selesai tanggal 13. Kalau sampai tanggal 13 berarti ngambil 70. Kalau hanya sampai tanggal 12 cukup ngambil 49. Nah, itu ngambil triggernya di Musdalifah. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, nah kita lanjut ke Mina. Di Mina ini ngapain? Di situ kita melempar jumroh apa? Akobah. Ula, wusta, akobah. Ini dilewati langsung ke akobah. Nah, setelah melempar jumroh akobah itu, kita boleh bertahalul. Namanya tahalul yang pertama. Nah, kalau sudah tahalul yang pertama, maka larangan ihram tadi sudah boleh kembali kita lakukan. Ibu boleh mandi pakai sabun, boleh pakai minyak wangi. Yang tidak boleh hanya bercumpur dengan suami, itu belum boleh. Ini nunggu sampai selesai nanti ya. Baik. Nah, setelah tahalul ngapain? Tanggal 10. Kalau memungkinkan langsung kembali ke Mekah. Dari Arafah, dari Mina kemana? Ke Mekah. Ini kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan berarti nunggu di Mina sampai tanggal 13. Kalau memungkinkan tanggal 10 setelah jumroh akobah, setelah tahalul kembali ke Mekah untuk apa? Melaksanakan rukun yang ketiga, yaitu apa? Tawaf. Namanya tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan satu hal yang harus betul-betul dipastikan, ketika tawaf ini harus dalam kondisi suci. Jadi kalau ibu belum berwudu ya harus ambil apa? Wudu. Kalau di tengah putaran dapat 2 putaran kok batal, buang angin misalnya, ya harus ngambil air. Jangan diterus-teruskan. Ya sudah tahu batal, baru dapat 2 terus karena nggak enak atau malu atau karena susah, akhirnya ibu terus lanjut apa? Karena tawafnya tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, hajinya juga tidak. Karena tawaf itu rukun, nggak boleh ditinggal. Ya harus dalam kondisi suci. Suci di sini artinya punya wudu. Dan ibu ikuti pendapat ulama yang berpendapat kalau bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kalau ibu ikuti pendapat yang membatalkan wudu, nanti akan menyulitkan diri sendiri. Ibu baru masuk area matof sudah sentuhan dengan laki-laki, batal. Apabila wudu baru masuk diganti suami, batal. Susah. Jadi ikuti pendapat yang kalau bersentuhan kulit itu tidak membatalkan apa? Wudu. Pas tawaf saja. Setelah itu nanti berubah lagi pendapatnya apa? Ya. Nah, setelah 7 kali selesai tawaf, baru lanjut rukun yang keempat, yaitu apa? Sa'i antara Safa dengan Marwah.
Dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, balik ke Marwah, terus banyak 7 kali. Dimulai dari sofa, ditutup dengan Marwah. Itu jaraknya kurang lebih 450 meter. Sudah setengah kilo lah ya. Jadi kalau 7 kali berarti sekitar 3,5 kilo. Ya. Setelah sampai di Marwah 7 kali, baru ditutup dengan rukun yang kelima apa? Tahallul. Tahallul itu apa? Mencukur rambut. Nah, kalau sudah tahallul di sini, berarti semua larangan ihram sudah tidak berlaku, bahkan sudah boleh berjumpa dengan suami. Itu. Baru setelah itu selesai rukun umrohnya, kembali kemana? Ke Mina untuk mabit bermalam di Mina, malam 11, malam 12, dan malam 13. Setelah itu apa? Nanti di tanggal 11 lempar jumroh, ular 7 kerikil, wusta 7 kerikil, akobah 7 kerikil. Tanggal 12 juga seperti itu, tanggal 13 juga seperti itu. Di hari ke-13 kembali ke Mekah untuk tawaf wada. Lebih maka selesailah rangkaian ibadah haji tanggal 8 sampai tanggal 3. Sudah tergambar itu? Sudah terbayang? Ya kan? Nah, bayangannya sudah ada, ilmunya sudah ada, tinggal kita praktekkan. Oke, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu haji itu seperti apa, manasik tata cara pelaksanaannya seperti apa, maka hikmah atau keutamaan haji itu apa saja? Di antara hikmah dari haji itu saya bacakan dengan cepat. Yang pertama adalah haji itu adalah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu pergi haji, salah satu niatnya adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, panggilan Allah kan banyak ya. Yang setiap hari kita dengar ada panggilan apa? Sholat. Itu panggilan Allah. Nah, ada nanti panggilan haji dan umroh. Ada panggilan untuk kembali, betul apa? Mati gitu, panggilan untuk kembali kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, wal haju, orang yang berhaji, wal mu'tamir, dan orang yang melaksanakan umrah, wafdullah, adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum, Allah memanggil mereka. Jadi kalau kita bisa berjihad di jalan Allah, kita bisa pergi haji, kita bisa berumrah, kita ini menjadi tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajabuhu wa sa'ada'ahum fa'ajabuhu. Karena Allah sudah mengundang kita dan kita datang untuk memenuhi undangannya, maka sekali kita meminta kepada Allah, Allah akan apa? Kabulkan. Apabila kita berdoa akan dipenuhi, dan apabila kita meminta akan dikasih. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ke sana berarti menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai tamu, Allah sebagai tuan rumah, dan tuan rumah itu pasti memuliakan tamu-tamu. Gak apa ya, punya duit habis untuk haji umroh gak apa. Sampai di sana tinggal minta apa? Ya Allah, aku sampai sini jual sawah ya Allah. Tolong diganti. Ya boleh, enggak apa-apa. Kalau kita ke sana ya berkorban kan. Kalau saya ini sampai jual sapi, untuk bisa memenuhi undangan ke sini. Masa kau tega, saya pulang-pulang enggak punya sapi. Tolong dibalikin ya Allah, dibalikan. Sapi dan anak-anaknya boleh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hikmah haji itu, dengan berhaji kita bisa menyaksikan langsung Baitullah atau Ka'bah yang biasanya ibu lihat replika saja, yang hanya kadang lihat di siaran televisi. Pas haji pas umroh bisa ibu lihat dengan kedua mata langsung. Yang awalnya ilmu yakin jadi ainul yakin. Awalnya yakin karena tahu yakin karena ada lihat gambarnya, lihat rekaman videonya. Tapi begitu kita melihat dengan kedua mata kita sendiri, keyakinan kita bertambah menjadi ainul yakin. Begitu nanti yang pertama melihat Ka'bah, baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam
terus tabaraka ya terjadi jadi ibu baca doa ketika melihat Ka'bah, pertama kali melihat apa? Ka'bah. Baik, biasanya kalau lihat Ka'bah itu kan menangis biasanya. Lalu baru pertama, yang kedua itu biasa. Kemudian yang ketiga hikmah haji itu adalah meneladani ketakwaan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Rangkaian ibadah haji itu tidak terlepas dari peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim. Ka'bah yang ada itu dulu yang membangunnya siapa? Dimulai dari Nabi Ibrahim. Meskipun fondasi Ka'bah sudah ada, tetapi yang meninggikan bangunan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya itu Nabi Ismail. Sampai sekarang masih ada makom apa? Ibrahim. Di samping Ka'bah, di salah satu sisi Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa? Makom itu bukan makam, bukan kuburan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada ya, jadi kalau lihat di sini itu bukan kok kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Itu ada batu, terus ada bekas telapak kaki. Itu namanya makom Ibrahim. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah itu juga tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar untuk mencari air demi siapa? Demi putranya Ismail. Dari Safa ke Marwah. Ada banyak sekali rangkaian ibadah haji. Dan haji hari ini bisa sampai sekian banyak manusia berbondong-bondong untuk haji, itu tidak terlepas dari seruan dan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti ketika kita haji, kita bisa meneladani betapa beratnya lari-lari dari Safa ke Marwah. Kita membayangkan dulu Ibu Hajar itu susahnya seperti apa. Meskipun ya tetap gak bisa dibandingkan gitu. Uang dulu lari-larinya itu di tempat terbuka di bawah terik matahari. Dan sekarang kalau sudah di bawahnya ada atap, sana sini ada AC kipas angin, kanan kiri ada air kalau harus tinggal di beda ya, tapi setidaknya itu ya sedikit lah kita bisa merasakan perjuangan Bunda Hajar ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berhaji itu mendapat jaminan Allah berupa pahala. Saya bacakan hadisnya dari Nabi bersabda, inna hadzal baita, sesungguhnya rumah ini Ka'bah itu di'amatun min da'aimil Islam, adalah salah satu syiar daripada syiar-syiar Islam. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke Baitullah, awek tamar atau dia berumrah, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Fa'in mata, kalau dia meninggal, adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa in raddahu ila ahli, kalau dia dikembalikan oleh Allah bisa pulang ke keluarganya, raddahu bi ajrin wa ghanimatin, Allah pulangkan dia dengan pahala yang besar serta ghanimah. Ghanimah itu ya pahala yang luar biasa. Ini keutamaan orang yang berhaji. Kalau dia mati pas haji masuk surga. Kalau bisa pulang dengan pahala yang besar. Baik. Yang keempat, surga adalah janji Allah bagi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan lain kecuali apa? Jannah. Mabrur itu ceritanya apa? Haji yang mabrur itu yang seperti apa? Haji mabrur itu artinya haji yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau setelah haji kok dia jadi lebih baik, itu tanda hajinya mabrur. Dulu pelit sekali, setelah haji pelitnya kurang tinggi. Itu lumayan. Dulu pelit sekarang dermawan, dulu jutek sekarang murah senyum. Nah ini tanda kalau hajinya apa? Mabrur. Tanda ya. Kemudian yang berikutnya, Allah akan menghapus dosa orang yang berhaji selama di sana dia tidak bermaksiat. Man hajja, barang siapa yang berhaji, falam yarfus, lalu dia tidak bermaksiat, tidak melakukan perbuatan keji, ya, tidak berkata kotor,
Walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, berbuat dosa. Raja'a min dzunubihi, dia akan kembali dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kalau haji di sana dia menjaga lisannya, nggak ngomong kotor, menjaga sikapnya, tidak berbuat dosa. Dia pulang itu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibundanya, bersih tanpa dosa. Kemudian yang berikutnya, ini penting bagi kita yang belum bisa haji. Ampunan bagi yang berhaji dan yang dimintakan ampun oleh yang berhaji. Paham tak? Allah mengampuni orang yang berhaji dan mengampuni orang-orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji. Paham tak? Jadi kalau ibu nih, ada tetangga pergi haji, mau nitip doa, mau minta doa apa? Tolong mohonkan ampunan kepada Allah untukku. Nah, sekali yang berhaji ini di sana, ya Allah, ampunilah ibu fulan. Maka Allah akan mengampuni orang yang berhaji itu dan mengampuni orang yang dia doa. Jadi kalau ibu tidak doa kepada orang yang berhaji, itu yang paling penting adalah doa agar dimintakan ampun. Nah, setelah itu minta doa yang lain boleh. Ibu tulis buat satu buku, serahkan dia doa saya, tolong Bapak bacakan. Gitu. Kemudian yang terakhir, jamaah haji yang meninggal saat proses pelaksanaan haji, karena ada berita-berita kan di pesawat sudah apa? Meninggal, tapi di sana sakit terus meninggal, maka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Dan nanti pas dibangkitkan, yang lain ketakutan, yang lain bingung kemana-mana, ini yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Hadis dari Nabi SAW, ketika dari sahabat Ibnu Abbas, ia bercerita, ketika sedang wukuf bersama Rasulullah di Arafah, seseorang tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya, lalu membuat lehernya patah. Di pas wukuf, jadi wukufnya di atas kendaraan, dia terjatuh sampai lehernya patah. Kemudian meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafankanlah pada 2 lapis, jangan berikan obat pengawet dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Nanti orang-orang yang meninggal dunia saat haji ini akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam kondisi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la. Itu Ibu, barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan ibadah haji, antara makna dan hikmahnya. Apa yang kita bahas pada kali ini semoga bisa menjadi bekal bagi kita, dan semoga kelak Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk betul-betul merasakan suasana berhaji ke Baitullah. Tidak hanya sekedar di atas kertas kita belajar, tidak hanya di majelis ini kita belajar, tetapi nanti kita betul-betul bisa mempraktekannya, pergi ke Baitullah, ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini barangkali sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu didiskusikan, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Bu, monggo ibu yang mau tanya ke Pak Ustadz boleh, masih ada waktu. Silakan. Sahkan hajinya seorang muslim apabila dengan sengaja menyobek kain kiswah untuk dijadikan untuk dilakukan. Baik. Seorang yang melaksanakan ibadah haji, selama dia melaksanakan seluruh rangkaian rukun-rukunnya, dari ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib berurutan, maka hajinya sah. Adapun kalau dia merobek kain kiswah
terus dijadikan iden itu, maka itu adalah bentuk kemaksiatan. Boleh kita katakan itu adalah maling atau mencuri. Mencuri, yang dicuri adalah sesuatu yang istimewa, ditambah lagi mencurinya di tanah haram. Dosanya luar biasa. Gajinya sah, tetapi dosanya juga besar. Nah, gitu. Jadi ini dua hal yang dipisahkan. Gajinya sah, secara fikih sah, artinya dia sudah menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dapat pahala atau tidak? Ya, boleh. Kalaupun dapat pahala, terus di dosanya besar. Bisa jadi nanti dosanya lebih besar dibanding pahala. Gitu. Maka itu kalau misalkan kesempatan ke sana itu nggak usah berpikir kayaknya Bu ya. Pengen bawa tanah dari sono bawa ke sini, ngambil kerikil sono bawa ke sini, nangkap burung di sono bawa. Nggak usah aneh-aneh. Nyobek kiswa itu mencuri nggak boleh. Karena apapun yang di tanah haram itu mereka dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau batu yang di sono bumi dibawa ke sini, itu batunya sedih. Mereka sudah di tanah haram kan? Ibu pindahkan ke tanah haram beneran. Tanah suci dibawa ke sini. Jadi kalau batunya bisa ibu dengar tangisannya itu nangis. Nah, makanya jangan bawa apapun yang memang tidak boleh kita bawa. Begitu wallahu a'lam. Ustaz tadi kan bilang kita boleh meminta doa kepada orang yang sedang berhaji. Yeah. Nah, doanya itu apakah di saat wukuf atau di waktu-waktu tertentu atau selama dia dalam melaksanakan haji? Baik. Doa terbaik yang bisa dipanjatkan oleh orang yang berhaji itu adalah ketika dalam rangkaian ibadah haji. Terutama kalau di tempat-tempat yang mustajabah dan di waktu-waktu yang mustajabah. Ya, tempat-tempat mustajabah contohnya pas wukuf di Arafah atau pas ketika tawaf nanti sampai di Multazam. Ya, Multazam itu antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu namanya Multazam. Itu dia mungkin berhenti sejenak terus berdoa. Itu adalah tempat yang mustajabah. Atau selesai sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu semuanya adalah waktu yang mustajabah. Tapi secara umum, ketika seseorang berada di tanah suci dalam rangkaian melaksanakan ibadah haji, maka itu adalah waktu dan tempat yang mustajabah. Jadi disesuaikan saja. Kalau nanti misalnya ibu pergi haji, yang titip dua terlalu banyak, ibu bagi-bagi. Ya. Yang di Arafah nih listnya ini dibaca. Nanti pas di Multazam ini, yang di tempat lain yang lain begitu. Ya. Tapi yang jelas itu semuanya adalah tempat-tempat yang istimewa dan waktunya juga istimewa. Dan lagi Bu, Oh iya Bu, silakan. Air zam-zam halal Bu. Halalan thayyiban wa bil zam-zam. Karena air zam-zam itu memang sudah diperuntukkan bagi tamu-tamu yang datang ke rumah. Jadi ibarat itu sudah disediakan. Setiap tamu yang datang boleh mengambil sebanyak. Nah, yang masalahnya bahwa pulangnya susah. Kalau ibu naik pesawat tertentu yang ketat, itu kan nggak boleh bawa cairan. Makanya kalau ibu haji umroh hanya dapat 5 liter. Tapi itu hal kalau ibu misalnya bisa membawa, tidak apa-apa coba berikan, dipenuhi terus bawa pulang kalau bisa Bu, boleh. Kalau bisa. Ya kalau bisa. Ibu udah bawa berikan sampai di bandara diambil ya, coba kan? Biasanya susah ya kalau cairan itu susah. Ada lagi Bu? Ya. Satu lagi ya Bu. Kita dapat langsung dikasihkan ke saudara kita yang kurang mampu itu sah atau enggak? Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal itu boleh langsung disalurkan kepada mustahik atau penerima, boleh saja. Jadi tidak wajib, tidak harus lewat panitia baru. Ibu punya kakak, punya adik yang hidupnya lebih susah gitu. Dia butuh bantuan, ibu wajib bayar zakat, maka langsung salurkan pada adik atau kakak atau keponakan, boleh saja. Adanya panitia zakat atau ada amil itu semata-mata demi pemerataan saja. Ya. Kenapa kok ada panitia zakat? Ya biar nanti semua orang yang berhak menerima zakat mendapat bagian apa? Zakat.
Kalau semua kita ibu bayar zakat sendiri-sendiri, yang terjadi apa? Gak rata, nanti ada orang miskin dapat zakat banyak, terus ini nggak dapat apa. Itu diantisipasi dengan dibentuk panitia zakat. Sehingga nanti panitia ini mendata siapa saja nih mustahiknya, sehingga nanti terjadi pemerataan dalam pendistribusian zakat. Tetapi secara hukum boleh ibu langsung kasihkan ke orang yang membutuhkan itu. Baik ibu, kita cukupkan untuk ngaji pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semuanya, dan apa yang menjadi hajat, harapan serta doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yujazi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.